Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini masih bersambung lagi, kita bertemu dengan materi pelajaran matematika kelas 4 semester 1, pertemuan kedua ya. Nah, masih sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang KD3 titik 1 dan 4.1, yakni tentang pecahan. Nah, sambil kita mengingat materi yang lalu, kita sudah belajar tentang mengingat kembali pengertian pecahan. Ini sudah kita pelajari ya. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari tentang menentukan pecahan sesuai dengan gambar, sehingga hari ini akan kita pelajari tentang mengenal pecahan senilai dan mengidentifikasi pecahan senilai sesuai gambar ilustrasi. Nah, materi yang pertama yakni mengenal pecahan senilai. Apa itu ya pecahan senilai? Nah, ini dia. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, pecahan senilai ini disebut juga pecahan ekivalen. Jadi jangan bingung ya, kalau ada yang mengatakan pecahan ekivalen, ini sama dengan pecahan senilai. Maksudnya bagaimana si pecahan senilai itu? Nah, coba kamu perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat kakak dan adik. Nah, kakak memiliki satu kue donat. Karena kakak ini selalu diajarkan untuk saling berbagi, maka kakak ingin membaginya dengan adik. Nah, kakak ingin membagi sama besarnya, sama banyaknya. Jika satu kue donat ini dibagi menjadi dua, dibelah menjadi dua, maka kakak akan menerima berapa ini kemarin pecahannya? Ayo kita ingat kembali. Ya, 1/2. Sedangkan adik juga menerima bagian yang sama, yakni berapa? Ya, 1/2. Nah, untuk membandingkan agar kamu lebih paham tentang pengertian pecahan senilai, maka Bu Vena akan mengajak kalian untuk merumpamakan kue donat ini kita bagi menjadi 4. Kita belah menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian tetap dibagikan kepada kakak dan adik, sehingga agar jumlahnya sama, kakak di sini menerima 2 belahan dan adik juga menerima 2 belahan. Ingat, berarti ini pecahannya berapa? 2/4. Coba di sini kamu perhatikan antara kue donat dengan bagian 1/2 dan kue donat dengan bagian 2/4. Kira-kira ini 2/4 kue donat yang bawah, jika disatukan, jika ditempelkan, nantinya akan sama ya dengan yang atas ya. Akan sama dengan ukuran 1/2. Nah, ini yang disebut pecahan senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, coba dipahami. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mengidentifikasi pecahan senilai. Nah, anak-anak, untuk menentukan pecahan senilai itu ada beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, melipat gandakan pecahan. Karena melipat gandakan berarti kita menggunakan perkalian. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Karena menyederhanakan, maka kita menggunakan pembagian. Kita bahas satu persatu ya.
Nah, cara melipat gandakan pecahan melalui perkalian. Contoh soal. Nah, kita disuruh mencari pecahan senilai dari 1/2. Caranya sebagai berikut. 1/2. Nah, jadi berapa ya pecahan senilainya? Coba kita cari dengan cara menggandakan atau perkalian. Berarti 1/2 ini nantinya akan dikalikan. Dikalikan berapa? Nah, ternyata ada syaratnya. Syaratnya pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Berarti yang atas baik 1 maupun yang bawah 2 itu harus dikalikan dengan perkalian yang sama. Jika yang atas dikalikan 2, maka yang bawah juga harus dikalikan 2. Jika yang atas dikalikan 3, maka yang bawah juga dikalikan 3. Begitu seterusnya. Jadi, jika Bu Vena membuat contoh ini, kita kalikan 2 ya, kita sepakati kita kalikan 2. Maka, nah seperti ini. Setelah ini diapakan? Kita tinggal mengalikan. 1 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 berapa? Ya betul. Sehingga di sini diperoleh jawaban 1/2 senilai dengan 2/4. Loh Bu, apakah hanya ada satu ini saja? Tidak, banyak sekali. Bu Vena mau cari contoh yang lain. Coba kita cari bersama ya. 1/2 seperti cara yang tadi. Diapakan? Dikalikan. Tadi sudah dikalikan 2. Coba kita urut ya, kita kalikan 3. Jadi 3/3. Kalau sudah kita hitung. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Jadi, salah satu pecahan senilai 1/2 adalah 3/6. Bu, hanya itu saja? Banyak lagi. Bisa dikalikan 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Nah, agar kamu lebih paham, maka Bu Vena memiliki tugas sebagai latihan kalian di rumah. Coba kalian tulis di buku tulis matematika ya. Tentukan 2 pecahan senilai dari pecahan berikut dengan cara melipat gandakan, berarti dikali seperti tadi. Jawabannya berarti ada 2. Kamu tulis caranya ya, agar Bu Vena nanti ketika mengoreksi, ketika kamu salah, Bu Vena tahu letak salahnya di mana. Nah, ini dia soalnya. Nah, berikutnya kita belajar tentang menyederhanakan pecahan. Karena menyederhanakan berarti kita menggunakan sistem pembagian. Contohnya, nah, tidak semua pecahan dapat disederhanakan. Ingat, hanya pecahan yang pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan bilangan yang sama yang bisa disederhanakan. Contohnya seperti ini. Nah, kita cari ya. Kira-kira ini yang bisa dicari pecahan senilai dengan cara menyederhanakan yang mana ya? Coba. Antara pembilang dan penyebut, antara yang atas dan yang bawah harus sama-sama bisa dibagi dengan angka atau bilangan yang sama. Coba. Yang pertama, 1/3. Apakah 1 bisa dibagi 2? Tidak bisa, berarti ini tidak bisa digunakan menggunakan cara pembagian. Lanjut, apakah 2 ini bisa dibagi 2? Bisa ya. Apakah 3 ini bisa dibagi 2? Tidak, maka ini namanya, ini tidak bisa menggunakan cara penyederhanaan. Berikutnya, apakah 2 bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa, maka ini bisa menggunakan cara menyederhanakan. Lanjutnya, apakah 3 bisa dibagi 2? Tidak. Apakah 3 bisa dibagi 3? Bisa. Tapi apakah 4 bisa dibagi 3?
Tidak, maka ini juga tidak bisa menggunakan cara penyederhanaan. Nah, sekarang 3. Apakah 3 bisa dibagi 3? Bisa. Apakah 9 bisa dibagi 3? Bisa. Maka ini bisa menggunakan cara menyederhanakan atau pembagian. Nah, sekarang coba kita belajar cara menemukan dengan cara penyederhanaan. Di sini ada contoh. 6/12 sama dengan berapa ya? Cara mencarinya sama seperti perkalian, hanya saja perkaliannya dirubah menjadi pembagian. 6/12 dibagi berapa ya kira-kira angka yang sama yang bisa membagi 6 sama 12? Nah, kita urutkan dari angka atau bilangan yang terkecil ya, dari mulai 2. Apakah 6 bisa dibagi 2? Bisa ya. Apakah 12 bisa dibagi 2? Bisa. Maka di sini kita tuliskan 2/2. Sekarang kita tinggal menghitung saja. 6 dibagi 2 berapa? Iya, betul. 12 dibagi 2. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka kita tinggal menuliskan 3/6. Bu, apakah hanya itu saja? Tidak. Jika masih bisa dibagi lagi, kita bagi lagi. Contohnya seperti ini. 6/12. Tadi sudah dibagi 2 ya. Sekarang coba kita bagi 3. Apakah 6 bisa dibagi 3? Bisa. Apakah 12 bisa dibagi 3? Bisa. Maka di sini kita bagi 3. 6 dibagi 3? Iya. 12 dibagi 3? Iya, maka kita tuliskan. Nah, sekarang coba kita cari lagi, satu kali lagi. Apakah 6 bisa dibagi 4? Tidak bisa, berarti kita tidak bisa membagi dengan 4. Apakah 6 bisa dibagi 5? Tidak bisa juga. Apakah 6 bisa dibagi 6? Bisa. Apakah 12 bisa dibagi 6? Bisa juga, berarti di sini pembagiannya adalah 6. Setelah itu kita tinggal menghitung. 6 dibagi 6. 12 dibagi 6. Iya, betul. Tinggal kita tuliskan. Nah, di sini kita sudah menemukan 3 pecahan senilai dari 6/12. Jawabannya yaitu 3/6, 2/4, 1/2. Mudah kan? Nah, sekarang coba kamu latihan, kamu berlatih, kamu tulis di buku tulis matematika kamu ya, di bawahnya yang tadi. Nah, sama seperti yang tadi, kamu tuliskan beserta caranya, namun sekarang menggunakan cara menyederhanakan atau pembagian. Nah, ada 3 soal, coba ya. Nah, anak-anak, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa tetap sehat ya, tetap semangat, karena kelas 4 harus sukses. Sekian dari Bu Vena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.